Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, ada yang bertanya kepada Buya, Buya bagaimana caranya supaya jurang kesenjangan? Di satu sisi para agnia yang berlimpah kekayaannya, dan di sisi lain orang yang fuqara masakin. Itu pertanyaannya. Baiklah. Dalam hal ini Buya akan mencoba menjawab pertanyaan ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan rizki, mereka itulah saudaranya syaitan. Astagfirullahalazim. Nauzubillah summa nauzubillah. Sesungguhnya orang-orang yang memubazirkan rizki, mereka itulah saudaranya syaitan. Yang dimaksudkan memubazirkan rizki adalah bagaimana menghilangkan manfaat. Baik itu benda ataupun tempat, waktu gitu. Ya, bisa berbentuk pakaian, barang-barang, mobil, motor, sepeda, rumah, tanah. Bagaimana orang-orang yang bersifat mubazir, berperilaku mubazir, itu menghilangkan manfaat itu. Sampai-sampai benda-benda itu, atau waktu itu, atau tempat itu tidak bermanfaat. Terbuang sia-sia. Terabaikan dengan sia-sia. Nah, itu yang dimaksud dengan mubazir. Memperhatikan ayat ini begitu tegas. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang yang suka memubazirkan rizki, itu adalah kawannya syaitan. Dengan kata lain, orang-orang yang bersifat begitu, suka memubazirkan rizki, orang-orang yang sifatnya seperti syaitan, tentu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah dimanapun berada, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang suka memubazirkan rezeki. Kemudian juga kalau kita memperhatikan surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Menurut pandangan Buya, orang-orang yang suka memubazirkan rizki itu orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang kufur akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengapa Buya berpendapat begitu? Di dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi, wala in kafartum. Dan jika mereka kufur, ya tentunya kepada kenikmatan itu, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh ya, siksaku, azabku itu sangat pedih. Karena kalau kita perhatikan lanjutan daripada Quran surat Bani Israel ayat ke-27 yang tadi di awal Buya sampaikan, dilanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul adzim. Wa kana syaitanu, dan keadaan setan itu lirabbihi kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kafur. Nah, jadi kekufuran yang ada di dalam ayat ke-7 surat Ibrahim dan kekufuran yang ada di dalam surat Bani Israel ayat ke-27 itu bisa nyambung. Maka berhati-hatilah dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Sehingga kita bisa menyimpulkan seseorang yang memubazirkan rizki yang Allah berikan kepadanya itu termasuk orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang memubazirkan rizki. Contohlah misalkan, memubazirkan pakaian misalkan. Kita mempunyai pakaian yang tertumpuk, disimpan di lemari, tidak terpakai atau tidak dipakai lagi karena kita punya pakaian-pakaian yang lain. Di satu sisi, di sisi lain, begitu banyak orang-orang yang tidak punya pakaian. Sudah sobek, sudah bolong-bolong. Ya Allah. Atau kita menyimpan barang-barang di gudang yang sudah tidak kepakai. Disimpan, tidak dikasihkan kepada orang lain. Di satu sisi banyak orang yang tidak punya kursi. Tidak punya panci, tidak punya piring. Misal. Nah, Allah ya Rabbi. Dan kadang juga banyak orang yang piring disimpan, tidak terpakai lagi, beda lagi kalau memang itu piringnya piring hiasan. Karena kita nikmati keindahannya, itu beda lagi. Tidak termasuk memubazirkan rezeki, kecuali kalau israf berlebih. Terlalu banyak itu piring hiasannya. Atau piring yang memang dalam momen-momen tertentu itu suka dipakai untuk pengajian, silaturahmi keluarga misalkan, apakah 6 bulanan, 1 tahunan, simpan. Bukan berarti piring itu tidak dipakai, tetapi momennya memang disimpan atau dipakai pada saat momennya. Ini alat-alat rumah tangga yang disimpan, tidak dipakai. Di sisi lain banyak orang yang tidak punya alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Pemirsa rahimakumullah, perlu juga Buya sampaikan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begini sabda baginda Rasul: "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Begitu sabda Rasul. Unzuru, lihatlah oleh kalian, ilaman huwa
asfala minkum. Sesuatu yang ada di bawah kalian. Atau orang-orang yang kondisinya secara ekonomi, nasib itu ada di bawah kita. Wala tangzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang nasibnya di atas kita. Fahuwa ajdaru, mangka itulah yang bagus kita lakukan. Ala tazdaru, supaya kita ini tidak menyepelekan, tidak meremehkan nikmatullahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Kita ambil contoh misalkan, kalau kita selalu melihat, kalau kita melihat kepada yang lebih bawah, pasti kita ini ya paling tidak berkurang memubazirkan rezekinya. Kita punya pakaian yang bagus, alhamdulillah ya Allah, saya punya pakaian yang bagus. Tetangga saya, teman-teman saya tidak sebagus ini. Alhamdulillah, dan itu ada beberapa pakaian saya yang sudah tidak saya pakai lagi, akan saya berikan kepada teman saya atau orang-orang yang nasibnya ada di bawah saya. Jadi rasa bersyukur karena melihat orang-orang yang di bawah, sehingga kita mau memberikan itu. Ya Allah, alhamdulillah ini saya punya alat rumah tangga yang cukup lengkap, sehingga sementara yang lain tidak punya selengkap ini misalkan. Dan ada barang-barang alat rumah tangga saya yang belum diberikan ke orang lain karena tidak dipakai, saya mau memberikannya. Subhanallah. Tapi lain lagi kalau kita melihat yang di atas kita, kita sudah beli pakaian. Wah, pakaian ini tidak sebagus saudara saya nih. Pakaian ini tidak sebagus teman-teman saya. Jadi selalu merasa berkurang. Sehingga lupa kepada pakaian-pakaian yang sebetulnya bagus. Disimpan karena tidak bersyukur. Yang dipikirkan dalam pikirannya, gimana saya bisa membeli pakaian yang lebih bagus daripada teman saya. Jadi selalu melihat kepada yang di atas. Sehingga orang-orang yang melihat kepada yang di atas, itu bisa lebih mudah memubazirkan rizki. Fahuwa ajdaru, maka memang begitu sebaiknya kita berbuat, melihat kepada yang di bawah. Ala tazdaru, supaya tidak meremehkan atau mengecilkan, menyepelekan nikmatullahi alaikum, nikmat Allah kepada kalian. Pemirsa rahimakumullah. Ya, kalau kita misalkan lebih jauh lagi melihat ya yang lebih level di atas lah. Misalkan berbicara tentang rumah misalkan ya, tanah gitu. Ada orang yang rumahnya punya beberapa rumah, 7 rumah, 8 rumah. Sementara anaknya sudah punya rumah masing-masing. Rumah yang 8 itu nggak pernah ditinggali, nggak pernah ditempati maksudnya. Dibiarkan begitu saja. Nah, coba kalau dibiarkan begitu jadi mubazir, sebaiknya diberikan kepada orang lain. Tanah gitu ya. Nah, berkenaan dengan ini, kita atau Buya mengajak kepada pemirsa untuk memperhatikan surat At-Takasur. Supaya kita sadar bahwa mengumpulkan harta itu, kemudian dengan tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sodako, dan sebagainya, itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alha, alha, sudah melalaikan kum kepada kalian. Apa itu? At-takasur. Ya. Bermegah-megahan. Ini Allah mengingatkan. Alha, sudah melalaikan kum kepada kalian.
At-takasur, bermegah-megah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah summa nauzubillah. Lupa orang itu. Sudah dilalaikan dengan kemegah-megahan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Tanah di mana-mana tidak berpikir untuk wakaf, di mana itu menjadi sedekah jariyah. Rumah di mana-mana tidak dipakai. Itu sudah melalaikan seseorang. Allah mengingatkan, Alha telah melalaikan kum kalian. At-takasur, bermegah-megahan dengan harta. Berikutnya Allah menyampaikan, hatta, sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kepada kubur. Nah, baru sadar orang-orang yang bermegah-megahan dengan harta sudah dilahirkan dengan megah-megahan dengan harta, hatta sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kepada liang kubur. Menjelang sakaratul maut, bahkan pas sakaratul maut, di mana taubat sudah tidak bisa diterima lagi, baru sadar dia bahwa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa membawa apa-apa kecuali amal. Tanah yang luas di mana-mana, rumah yang banyak dan megah di mana-mana, uang terkumpul di berbagai bank yang begitu banyak, sudah melalaikan dia. Disangkanya tidak akan pulang kepada Allah, padahal hatta, sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kepada liang kubur. Sudah tidak manfaat lagi. Kemudian Allah menyampaikan, kala, sekali-kali tidak boleh bersifat demikian. Kala, tidak boleh bersifat demikian. Saufa ta'lamun, suatu saat nanti kalian akan mengetahui. Dilanjutkan lagi, summa, kemudian kala, sekali-kali tidak boleh demikian. Saufa ta'lamun, suatu saat kalian akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak boleh begitu. Sudah 3 kali tuh. Lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kamu tahu dengan yakin, dengan keilmuannya, pengetahuannya yakin, la taurawunnal jahim, sungguh kalian akan melihat neraka jahanam. Summa la taurawunnaha ainal yakin, dan sungguh akan melihat, kalian akan melihat neraka jahim itu dengan hakul yakin. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Dengan mata kepala sendiri kita yakin bahwa semuanya itu tidak ada manfaatnya tanpa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna, kemudian tentu sungguh kalian akan ditanya yauma idzin, pada hari itu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Shadaqallahul adzim. Setelah kita mendengar ayat ini, dan Buya barusan sudah menjelaskan meskipun secara singkat, begitu sangat berbahayanya orang yang banyak harta, tanah di mana-mana, rumah di mana-mana, uang begitu banyak, tetapi
menjadi mubazir, sehingga sampai pada saat sakaratul maut, itu semua tidak bisa menolong. Sebaiknya harta yang luas itu diwakafkan untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga dakwah, supaya terus mengalir kepada orang itu pahalanya. Rumah yang ada di mana-mana, mulai berpikir untuk dikasihkan kepada para fuqara masakin yang tidak punya rumah, menjadi gelandangan di bawah kolong jembatan. Kita mesti berpikir seperti itu. Uang yang banyak dikumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya. Itu kalau kita melihat level yang lebih tinggi. Pemirsa, dimanapun kita berada, atau Anda berada, materi yang Buya sampaikan ini, kalau semuanya disadari dari berbagai level, level yang di bawah juga mengingat seperti itu, untuk melihat level yang paling banyak dalam pakai ekonomi, terus sampai para agni, bahkan para konglomerat dalam hal ini, maka insya Allah kesenjangan di antara para agniya dengan kaum fuqara masakin itu akan bisa diperkecil. Bagaimana para agniya betul-betul dalam hal ini memanfaatkan rizkinya, tidak dimubazirkan. Karena orang yang memubazirkan rizkinya itu termasuk kawannya, saudara setan. Demikian Buya menyampaikan jawaban atas pertanyaan itu. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi Buya dan keluarga. Umumnya bagi pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang yang selama ini membazirkan rizkinya. Sebelum ditutup, pendapat Buya ini juga bisa diperkuat dengan qaul Buya yang ke-6. Dalam qaul Buya yang ke-6 itu disampaikan begini: dengarkan olehmu betul-betul pas tengah malam. Jangan-jangan atau bahkan pasti ada yang menangis di rumahmu. Bahkan bukan lagi menangis tetapi menjerit-jerit. Coba perhatikan atau lihatlah di lemarimu atau gudangmu, siapakah itu? Mereka adalah pakaianmu dan teman-temannya yang selama ini disimpan, tidak dipergunakan, dan tidak diberikan kepada orang lain. Pakaianmu dan teman-temannya berkata, aku jangan diikat, lepaskan aku, berikanlah aku kepada orang lain. Aku ingin menjadi makhluk Allah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu qaul Buya yang ke-6. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Mulailah kita memperhatikan dari yang terkecil, sepatu, sandal, pakaian apapun yang tidak dipakai diberikan. Dan Buya juga menyampaikan di sini, jangan sampai kita terlambat dalam pengertian ya pakaian kita sudah rusak, sepatu sudah rusak, baru diberikan ke orang lain. Dan itu bisa menjadikan yang dikasihnya juga sedikit sakit hati, karena baru 2 hari 3 hari dipakai, itu sudah tidak manfaat lagi bagi mereka. Demikian, terima kasih banyak dan mohon maaf dari kekurangan dan kekhilafan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.